Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala hadha an-nabiyil karim Muhammad Rasulil Adim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Wa qala Allah aidan, yamhu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba isnani wa sab'una baban adnaha mislu isyari rajul ummahu. Rawahu Tabrani. Wa qala Rasulullah aidan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidahi wa qala hum sawa'un. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat taufik hidayah inayah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita lanjutkan kembali bacaan kitab Nashaikhul Ibad kita. Masih makalah yang ke-19 berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca Fatihah bersama. Pertama, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan Allah dari virus corona ini, Pak. Terlepas dari yang percaya dan yang tidak percaya. Di Tangerang Kota semua tempat hiburan ditutup, Pak. Saya kemarin ditelepon sama dokter dari dinas kabupaten, Pak Haji Agus, mohon tempat kerja Pak Haji prokesnya betul-betul dijalankan. Kalau enggak saya tutup. Karena apa? Hotel Yasmin sudah tidak muat lagi. Jadi kabupaten itu, Pak, untuk yang corona itu isolasinya di Hotel Yasmin. Hotel Yasminnya sudah penuh. Rumah sakit sudah penuh. Tangerang Selatan juga sama. Yang percaya dan yang tidak percaya monggo saja. Yang penting kita berikhtiar. Kita berusaha, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah jaga kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita. Bapak, kita tidak takut dengan mati.
Orang Islam tidak ada yang takut. Wong mati itu pasti hak. Orang Islam juga tidak takut penyakit. Gitu loh. Cuman sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasulullah, kita harus berikhtiar. Jangan menjadi orang yang takabur. Ya Pak. Jadi kita ikhtiar semampu kita, sebisa kita. Bapak, saya itu anak buah saya Pak, yang sudah kena itu banyak. Ketika sudah kena Pak, Masya Allah, luar biasa Pak penderitaannya itu. Jadi saya punya anak buah yang ikut sama mertua. Mertuanya kena, dia harus diisolasi. Begitu diisolasi, dia punya anak kecil Pak. Anak kecilnya ini nggak boleh ikut isolasi. Terus ikut siapa Pak? Masya Allah, yang begini-begini Pak. Makanya kadang-kadang saya kalau melihat WA di grup itu, ya itu nggak masalah. Orang yang percaya dan yang tidak percaya. Cuman mari kita berikhtiar. Ikhtiar itu kan sebagai bentuk ibadah kita Pak, amal soleh kita. Anda pakai masker ini Pak, ada pahalanya. Bukan tidak ada pahalanya. Niatnya apa? Ikhtiar. Menjalankan syariat Rasulullah. Ada pahalanya Pak. Enggak kok terus, wah itu enggak, Masya Allah. Ketika Anda berikhtiar supaya Allah menjaga kita, itu ada pahalanya. Karena kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ikhtiar yang kita lakukan. Makanya kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya, dan Allah segera mengangkat corona ini sehingga kita akan bisa kembali normal kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan suratul Fatihah yang kedua. Kita tujukan orang tua kita, guru-guru kita. Bihusul mu'allifatul kitab wa nafa'ana wa iyyakum fid-din wa ad-darain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu at-tasi'atu 'asyrata. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, 'asharatu nafarin la yaqbalallahu ta'ala salatahum. Rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin, wa rajulun la yu'adda zakah, wa rajulun yawmun qawmun wa hum lahu karihun, wa rajulun mamlukun abikun, wa rajulun syaribul khamri mudminun, wa imra'atun banat zawjaha sakhitun 'alayha, wa imra'atun hurratun shalla bi ghairi hamar, wa akala riba. Kemudian wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, la yujdadu minallahi illa bu'dan. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada 10 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang sholat sendiri yang tidak baca Fatihah. Yang kedua, orang yang menjadi imam pada satu kaum yang membencinya. Ketiga, seorang hamba budak yang melarikan diri dari tuannya.
Yang keempat, peminum khamr. Yang kelima, wa imra'atun, perempuan, batat wa zawjuha syahidun 'alaiha. Seorang perempuan yang membuat marah suaminya karena menolak memberikan permintaan suaminya. Kemudian wa imra'atun, perempuan yang sholat, perempuan dewasa yang sholat tetapi tidak menutupi atau memakai kerudung atau mukena. Kemudian wa akalur riba, wa akalar riba, orang yang memakan harta riba. Sedikit kemarin sudah kita bahas tentang perempuan, wanita yang membuat marah suaminya karena ketika suaminya meminta haknya, istrinya tidak mau memberikan padahal tidak ada udzur syar'i. Jadi begini Pak, kemarin sudah saya sampaikan, efeknya itu luar biasa. Ketika ada seorang perempuan, seorang istri yang menolak permintaan untuk melayani suaminya padahal tidak ada udzur syar'i. Di dalam fikih itu seorang istri boleh menolak ketika apa? Ketika haid. Yang kedua ketika dia hamil. Yang ketiga ketika dia sakit atau dia kelelahan. Yang keempat ketika dia puasa Ramadan. Ketika tidak ada 4 udzur syar'i ini, maka seorang istri harus menjalankan tugas dan kewajibannya ketika diminta suaminya. Ini Pak, karena efeknya panjang itu. Efeknya panjang, kemarin saya sampaikan. Karena penolakan itu Pak, seorang suami bisa terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Yang pertama itu bahaya. Yang kedua, akan timbul rasa benci dalam diri seorang suami. Akan timbul rasa dendam, rasa marah. Sehingga apa? Itu akan membuat kerenggangan di dalam rumah tangga itu. Bahaya itu. Makanya memang jamaah rahimakumullah, jangan sampai. Makanya kan di antara beberapa hadis Rasul itu, sumber kebahagiaan manusia itu ada 3. 1, istri yang salehah. 2, tempat tinggal yang baik. 3, kendaraan yang baik. Dan di antara sumber ketidaksenangan atau kesengsaraan, istri yang jahat, istri yang tidak baik, tempat tinggal yang buruk, kendaraan yang buruk. Jadi memang jamaah rahimakumullah, agama kita itu luar biasa mengaturnya itu. Sampai sedetail ini. Gitu loh. Jangan sampai, makanya di dalam Al-Qur'an itu surat At-Taghabun itu, ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, di antara istrimu, anak-anakmu itu bisa menjadi musuh kamu. Fahdaruh, hati-hati. Nah, ini loh Pak, hati-hati. Fisiknya dia istri Anda, tetapi hakikatnya dia musuh Anda. Karena apa? Ternyata ketika Anda meminta hak Anda tidak dijalani.
sehingga menimbulkan permusuhan dalam hatinya, kebencian dalam hatinya. Ya satu rumah, tapi ternyata nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan. Masya Allah, ada apa nggak begitu Pak? Ada Pak. Banyak. Gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Agama kita melarang hal-hal seperti itu. Jangan sampai satu rumah antara suami dengan anak, bukan suami dengan istri, harusnya saling menguatkan, mengingatkan, saling bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata menjadi musuh. Masya Allah. Di depan kita baik, di belakang kita ternyata tidak baik. Ini kan musuh. Masya Allah. Begitupun anak-anak kita. Jadi jangan sampai inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Makanya kata Allah fahdaruhum, hati-hati. Hati-hati wahai manusia, wahai orang yang beriman, kondisi seperti ini. Ya Pak. Nah itu berkenaan dengan wanita atau istri yang tidak mau mengikuti permintaan suami. Kemudian yang selanjutnya, sholatnya seorang perempuan yang kepalanya tidak tertutup, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada mukena, begitu loh Pak. Kadangkala salah. Jadi gini loh Pak. Orang sholat itu kan yang boleh kelihatan itu kan muka. Kalau dalam kitab Fathul Qarib itu, takrib itu, batasan muka itu ya pokoknya yang mulai tumbuhnya rambut ini, atas ini harus tertutup. Yang boleh kelihatan hanya ini. Kadang-kala Pak, mukena wanita-wanita itu ada yang di janggutnya ini agak lebar. Ini nggak boleh nih Pak. Karena apa? Ketika dia sujud maka lehernya yang di sini akan kelihatan. Ya, makanya harus agak rapat ketika yang di janggut ini. Jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar ketika dia sujud nanti lehernya akan kelihatan. Ya. Makanya ketika sujud itu 7 anggota badan harus napak di lantai, harus napak di sajadah tempat kita. Apa? 2 telapak tangan, lutut dua-duanya, kemudian ujung kaki kita ini Pak. Apa namanya itu? Ya, ini harus gencet begini, ditekuk begini. Ya, 7. Yang terakhir jidat. Makanya jidat nggak boleh tertutup ini. Kalau pakai peci, ya pecinya harus agak ke atas sehingga ini. Kalau laki-laki kan nggak pakai peci juga nggak apa-apa. Orang kepalanya bukan aurat. Ya, sehingga ketika ada seorang perempuan sholat, kemudian kepalanya tidak tertutup, bi ghairi khamarin, huwa saubun tughda bihil mar'atu ra'saha. Jadi mukena harus itu Pak, tidak boleh tidak. Harus tertutup kepalanya, tidak boleh tidak. Ada yang kadang-kala jangan terlalu pendek juga sehingga rambutnya ini masih ada yang kelihatan sedikit begitu. Kalau ada yang kena terus rambutnya panjang kemudian masih kelihatan, nah itu juga nggak boleh. Nah, fikihnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang tidak diterima sholatnya adalah wa'akala riba. Orang yang memakan riba. Masya Allah, riba ini luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah 276-275 itu, yamhullahu riba wa yurbi sadaqah wallahu la yuhibbu kullu
kulla kaffarin asim. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah itu memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba itu Pak arti awalnya bertambah. Bertambah itu riba. Kalau awalnya memang ya kalau riba itu dihutang piutang begitu kan. Atau pinjam meminjam. Ya, sekarang itu bunga, namanya bunga lah. Gampangannya kita katakan riba itu bunga gitu. Jadi ketika berbunga, nah ini yang bahaya itu. Ya. Ada riba qard, riba fadl, riba yad, begitu kan? Riba yad, Islam itu menjaga betul. Kalau riba ini tidak dilarang oleh agama, maka yang kaya akan makin kaya, yang miskin akan tambah miskin. Tidak ada pemerataan dan tidak ada bantu membantu, tidak ada. Ya, yang ada nanti yang kaya akan menindas yang miskin akan semakin miskin. Ini kalau riba dibiarkan. Makanya wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Riba itu Pak, saat ini ya ekonomi dunia itu memang ya Masya Allah Pak, semuanya hampir yang konvensional ya riba semua. Alhamdulillah nih, negara kita sudah ada bank syariah nih, BSI, bank-bank yang syariah dilebur jadi satu. Cuman prosesnya ya susahnya setengah mati Pak, gitu kan, sulit. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita ini akan hati-hati betul. Karena biasanya Pak, riba itu akan terjadi ketika ada salah satu orang yang sangat butuh. Orang yang sangat butuh, orang yang sangat perlu, dia mau tidak mau karena tidak ada yang membantu, dia akan masuk ke dalam lingkaran riba. Kalau masih ada pilihan Pak, orang nggak akan mau masuk ke dalam rentenir, itu nggak akan mau. Padahal Pak, orang Islam itu kalau mau mengelola asetnya, Bapak kalau tahu pesantren Sidogiri itu Pak, Jawa Timur, Sidogiri itu Pak punya BMT, punya usaha itu, ada yang mudharabah, ada yang muzaraah. Itu total kiosnya itu udah 211 kalau nggak salah. Asetnya itu sudah hampir 10 triliun. Oh, itu Sidogiri. Pesantren Sidogiri itu luar biasa. Ada yang modal pakai orang yang ngejalanin sistem dan karyawannya dia, makanya karyawannya pakai sarung semua. Kayak laki-laki pakai sarung semua. Oh, begitu tuh. Sidogiri. Jawa Timur hampir semuanya ada. Di Kalimantan ada. Ya. Ini kenapa? Karena kalau enggak terjun Pak ekonomi Islam, maka nanti yang akan menang ya yang riba-riba itu. Kalau riba Pak, tidak ada tolong-menolong, tidak ada kerjasama. Yang ada yang satu diuntungkan, yang satu pasti dirugikan. Kalau Bapak dengar kemarin ada orang yang pinjam online dari berapa juta itu Pak, 5 juta Pak, sampai 50 juta itu ngitungnya bagaimana itu? Masya Allah, orang pinjam 5 juta kok bisa sampai 50 juta gitu. Coba
Jadi riba itu Pak pasti akan menguntungkan yang yang meminjamkan, dan yang dipinjami pasti nanti dia akan sengsara. Makanya tidak ada tolong menolong dalam riba itu. Makanya Allah haramkan, Allah larang betul, karena ekonomi tidak akan bisa berjalan, masyarakat tidak akan ada saling tolong menolong, yang ada saling memeras, yang ada saling menginjak, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah susah. Nah ini Pak, Masya Allah luar biasa. Makanya riba itu kata Rasulullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu wa qala hum sawa. La'ana Rasulullah itu melaknat riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala riba, orang yang memakan riba. Wa maukilahu, orang yang memberi. Wa katibahu, orang yang menulis. Wa syahidahi, orang yang menjadi saksi. Riba ini Pak disamakan dengan khamr, karena memang orang yang memakan, orang yang memberi, orang yang menulis, orang yang menjadi saksi dari riba itu sawaun, sama saja kata Rasul. Seperti khamr itu juga begitu, yang membuat, yang menjual, yang meracik, yang mengantarkan, semuanya kena itu Pak. Jadi riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena nanti ekonomi tidak akan merata. Yang kedua, tidak akan ada tolong menolong antara sesama. Tapi kalau mudharabah, muzara'ah, bagi hasil dan lain sebagainya, kan ada tolong menolong, ada kerjasama. Untung sama kita rasakan, rugi sama dipikul, kan begitu. Jadi agama kita itu Masya Allah luar biasa. Makanya hadis yang kedua Rasul mengatakan ar-riba isnani wa syab'una baban. Riba itu Pak, dosanya itu terdiri dari 72 pintu. Saking banyaknya, jeleknya riba, saking jeleknya perbuatan riba ini Pak, Rasul mengatakan sampai 72 pintu kejelekan. Masya Allah, efeknya itu luar biasa. Ketika Anda tidak mampu membayar bulan ini, maka bunga anaknya akan punya cucu. Bukan begitu Pak? Cucunya nanti nggak bisa bayar lagi, punya cicit. Nah coba, itu beranak pinak, Masya Allah. Ya Pak. Makanya memang jamaah rahimakumullah, saya pernah lihat di YouTube itu Bupati Lumajang kalau nggak salah waktu itu menyegel bank namanya KUD, tapi karena dia bank yang mempraktekkan rentenir, disegel sama dia. Disegel sama dia. Karena kalau orang sudah sekali terjerumus dalam rentenir ini Pak, sulit untuk keluar. Sulit Pak. Makanya jangan sekali-kali kita masuk dalam lingkaran rentenir ini. Tapi tadi saya sampaikan, biasanya orang masuk ke dalam situ itu karena terpaksa.
sudah ke sana, sudah ke sini, minta tolong teman, minta tolong sahabat, minta tolong saudara, gak ada yang nolong, akhirnya mau gak mau. Nah ini loh Pak, bukannya ditolong, tambah nyemplung dia Pak. Ini makanya wasyab'una baban, 72 pintu, adnaha misla isyani rajul ummah. Yang paling ringan Pak kejelekannya itu, dosanya itu, kata Rasul, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, seperti anak yang menzinai ibunya sendiri. Masya Allah, itu dosanya riba. Seperti anak yang menzinai ibunya sendiri, dosa riba. Makanya ini jangan ada dalam benak kita untuk biasa masuk ke dalam lingkaran riba ini. Ya, ini bahaya ini. Tadi saya sampaikan, orang yang makan riba, orang yang memberikan pemodal riba, orang yang menulis riba, orang yang menjadi saksi, semuanya sama. Sama, dosanya sama. Dosanya sama. Nah, ini makanya dalam hidup ini Pak, kadangkala kita itu kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memaksakan diri. Memaksakan diri. Mohon maaf. Kalau rumah boleh lah Pak. Kalau rumah itu memang kita nggak bisa beli cash.